Handung Gurunde Estarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Keren ya tadi pembukaannya ya. Mungkin kedepannya gue bakalan bikin video yang kayak gini lagi. Mungkin kalian ya gitulah ya pokoknya ya. Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga kita bisa ketemu nanti suatu saat, dan semoga satu lagi, semoga kalian yang menonton ini adalah penduduk surga suatu saat nanti. Amin. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Dengan kalian ngeklik video ini secara tidak langsung berarti kalian sudah mendukung gua untuk di YouTube, dan satu lagi untuk menjadi konten kreator. Nah, marilah sama-sama kita membangun channel ini agar kita terus bisa menebarkan kebaikan, bisa menyebarkan hikmah dan pelajaran, sehingga kita bisa menjadi pasukan real Jariah. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu ya yang seperti gua bilang tadi, mendukung gua, mendukung kalian juga. Ayo sama-sama kita bangun channel ini. Oke, hari ini gua bakalan menceritakan kisah tentang salah satu orang yang bercerita di akun gua di @ajipangestu. Jadi gue bakalan menceritakan apa yang dia ceritakan gitu loh. Oke, mari sama-sama kita bangun channel ini. Ya, ayolah. Ya. Halo Kak, nama aku salah satu mahasiswa. Aku ingin membagi kisahku. Aku anak broken home yang hanya tahu kehidupan yang rumit. Ini kisahku. Jeng. Yeah. Kisah yang menggambarkan tentang pahitnya keluarga dan masa laluku yang kelam. Usiaku 20 tahun. Aku anak ketiga dari orang tuaku. Aku mempunyai 2 orang kakak dan kedua-duanya tinggal dengan mama kandungku. Sedangkan aku sekarang tinggal dengan papa kandung dan mama tiri. Kata nenek, orang tuaku pisah dari aku masih bayi. Dan sejak itu aku tinggal dan dibesarkan oleh nenekku. Aku nggak tahu penyebab orang tuaku bercerai itu karena apa. Karena nenek nggak pernah kasih tahu aku. Seketika aku umur 5 tahun, aku diambil sama papa buat tinggal dengannya di luar kota. Oke, di sana aku tinggal dengan mama tiri dan 1 orang anak yang umurnya nggak melampau jauh dari aku. Dan ternyata dia adik aku dari mama tiri dan papa kandungku. Aku nggak pernah yang namanya dapat kasih sayang dari seorang ibu. Alright, aku pikir dengan aku ikut papa, aku bisa jauh lebih bahagia karena aku memiliki keluarga yang utuh. Ya, walaupun mama tiri, tapi ini malah sebaliknya. Mama tiriku sangat kejam. Di sana ada papa, dia baik, perhatian, seakan-akan sayang banget sama aku. Tapi setelah papa nggak ada di rumah, aku disiksa, dimarahin, dipukulin, dimaki, dikurung di dalam gudang selama sehari, nggak dikasih makan dan minum, bahkan diperlakukan layaknya seorang pembantu ketika papaku nggak ada di rumah. Kisah ini sangat mirip dengan bawang merah, bawang putih. Lu bawang apa? Bawang bombay. Waktu itu aku masih SD kelas 1. Seorang anak SD kelas 1 sudah ngerjain semua pekerjaan rumah yang seharusnya anak kecil hanya main dan senang-senang. Nggak sampai di situ penderitaan aku. Lanjut duduk di bangku SMP, aku masih diperlakukan layaknya pembantu. Dan aku masih suka dipukulin tanpa aku tahu sebabnya. Aku nggak pernah cerita ke papa karena selalu diancam sama mama tiriku. Kalau aku cerita ke siapa-siapa, termasuk papa, mama akan bunuh papa. Aku takut papa kenapa-kenapa, jadi aku diam. Kamu tahu, itu adalah kalimat-kalimat yang bohong. Masa tiba-tiba, nanti kalau kamu kasih tahu, nanti mama bakalan bunuh papa. Nanti kalau kamu kasih tahu, nanti ingat ya, kalau kamu kasih tahu, mama akan bunuh papa. Shut the fuck up, bro. Nggak mungkin. Lucu aja, kayak apaan sih lo? Bocah banget sih lu, pikiran lu gituin sekali. Oh, nggak boleh ya?
Oke, yang mana lagi? Mama selalu beda-bedain aku dengan adik aku. Mama perhatian banget sama dia. Dia diperlakukan layaknya seorang ratu yang kerjanya cuma makan, tidur, jalan-jalan foya-foya sama teman-temannya. Pokoknya beda banget perlakuan mama ke aku. Mungkin karena aku cuma anak tiri. Lu kan anak kandung. Iya anak tiri. Dan perlakuan adik aku ke aku pun layaknya seorang pembantu di rumah itu. Nanti dia perintah ini itu dan aku harus nurutin semua perintahnya. Kalau enggak, mama bisa marah sama aku dan perlakuan adik aku juga kasar ke aku. Lu gituin sekali ngapa biar sadar dia gitu loh. Gimana sih lo? Jangan lemot, jangan lemah. Bercanda. Nggak boleh ada kekerasan di video ini. Nggak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Nggak boleh ada kekerasan, oke? Tapi kalau kameranya mati, ya gituin aja. Oke. Waktu aku kelas 3 SMP, papa dan mama tiriku suka ribut. Mereka sering bertengkar dan papa semakin jarang di rumah. Tapi papa sering perhatiin aku lewat telepon, kebutuhan aku semua dipenuhi. Setelah aku lulus SMP dan lanjut SMA, aku pikir mama tiriku akan berubah. Tapi malah semakin parah. Kok gitu ya cara gue baca? Aku suka diusir dari rumah karena kesalahan adikku. Di mata mama, aku nggak pernah benar, selalu saja salah. Dan saat itu juga aku kenal yang namanya cinta. Rasanya hidup aku berubah total. Semenjak aku punya pacar, sebut saja dia kakak kelasku di sekolah. Dia ketua OSIS, juga anak basket. Bisa dibilang dia aktif di semua organisasi di sekolah. Dia juga cowok yang banyak digemari para wanita. Kami pacaran lumayan lama, 2 tahun lebih gitu. Aku nyaman di dekatnya, aku percaya penuh sama dia. Aku ngerasa dia pengganti sosok kakak laki-laki yang sangat sayang kepada adiknya. Dia ngelindungin aku, dia ngejaga aku banget. Tapi aku nggak pernah cerita soal keluargaku ke dia. Dan dia juga nggak pernah aku bawa ke rumah karena aku takut dimarahin mama tiri aku. Jadi ya aku pacaran diam-diam deh. Termasuk papa juga nggak tahu kalau aku punya pacar. Tapi setelah pacaran 2 tahun dia ketahuan selingkuh. Katanya dia baik. Gimana sih lu? Tapi setelah pacaran 2 tahun dia ketahuan selingkuh. Jadi aku putusin dia. Dan dia nggak mau putus. Aku coba ngejauh tapi dia terus ngejar. Akhirnya aku luluh dan kami balikan lagi. Aduh, kamu jangan bego. Kamu sudah diselingkuhin. Nggak lama dia malah ngelakuin hal yang nggak seharusnya dia lakuin ke aku. Nggak tahu apa yang ngebuat pacarku jadi sejahat itu sama aku. Aku nggak nyangka dia ngelakuin itu ke aku. Dia bawa aku ke tempat yang sama sekali aku nggak pernah kunjungin. Dan tempatnya aku dibawa ke hutan. Sebelumnya dia bilang dia mau bawa aku ke rumahnya dan dikenalin ke orang tuanya. Jadi ya aku nurut aja karena aku percaya sama dia. Hey, Anda sudah diselingkuhin, kenapa Anda masih percaya? Tapi di sepanjang jalan aku nggak ngelihat ada rumah satupun. Aku tanya ke dia, kita mau kemana sih sebenarnya? Kok nggak sampai-sampai dan nggak ada rumah di sini? Dia ngejawab, dikit lagi sampai kok. Semakin jauh perasaan aku nggak enak. Aku minta pulang, dia malah ngebentak aku. Dia juga bawa mobilnya ngebut banget. Sesampainya di sana, dia maksa aku buat ngelakuin hubungan suami istri, aka skidi papap, aka Indohoy on the skyline on the rooftop. Ya, oke. Serius? Oke. Aku nggak mau. Sempat nyoba lari tapi aku nggak tahu mau kemana karena itu hutan luas banget. Aku takut dan dia semakin maksa aku. Kalau aku nggak mau dia bakalan ninggalin aku di hutan itu sendirian. Aku tetap nggak mau, terus aku ditampar sampai bibir aku berdarah. Wah, dididididau. Dan akhirnya kejadian yang nggak sama sekali aku inginkan malah terjadi. Dia merampas masa depan aku. Aku cuma bisa nangis, terus dia minta maaf. Dia bilang dia ngelakuin itu karena dia nggak mau aku jadi milik orang lain.
Aduh, itu kalimat-kalimat yang paling sering aku dapatkan di buaya-buaya, di peternakan-peternakan buaya, dimanapun. Pokoknya itu adalah magic word of crocodile, you know. Oh my god. Tapi nyatanya setelah kejadian itu, dia malah ninggalin aku karena dia mau kuliah di luar kota. Sejak itu aku nggak lagi percaya sama siapapun. Aku trauma, rasanya lihat cowok jijik, benci. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal ini. Aku nggak ada tempat mengadu. Tiap malam aku nangis sambil nulis di buku diaryku, dan bahkan sholat pun aku selalu nangis sampai sekarang. Aku selalu tanya sama Allah, apa ada ya yang bisa menerima aku ataupun yang bisa menerima masa lalu aku. Aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini setelah kejadian itu. Mama tiriku masih belum berubah dan papa juga masih sibuk dengan kerjaannya. Setiap mereka pulang, mereka selalu bertengkar dan aku selalu jadi pendengar kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka di saat mereka bertengkar. Setahun setelah kejadian itu, aku lulus SMA dan duduk di bangku kuliah. Mama tiriku akhirnya berubah. Mama nggak perlakuin aku kayak pembantu lagi. Mama nggak suka pukulin aku lagi. Paling cuma marah-marah doang, tapi nggak main tangan lagi. Tapi mama berubah karena semakin hari kelakuan adikku yang suka melawan, membantah mama, dan suka ngebentak mama semakin menjadi-jadi. Aku nggak tega lihat mama disakitin, menetes air mata. Walaupun dia udah jahat sama aku, tapi aku sayang sama mama. Baik banget kamu ya. Ya ampun, hari demi hari berlalu, kehidupan keluargaku pun semakin membaik. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah ketemu sama mama kandung dan dua kakakku. Aku nggak tahu mereka di mana. Aku udah coba tanya ke papa, tapi papa jawab nggak tahu. Oke. Karena aku dari kecil nggak pernah ketemu mereka, jadi aku biasa aja. Aku cuma lihat mereka dari foto dan semoga mereka sehat semuanya. Sekarang aku menginjak semester 6, akhirnya aku bisa percaya sama cowok lagi. Akhirnya aku bisa percaya sama cowok lagi dari sekian lama. Kali ini aku pacaran, nggak diam-diam lagi. Mama papa tahu aku pacaran, dan aku juga udah kenalin pacar aku ke mama papa. Mereka setuju dan mama nggak marah karena mama udah berubah. Rasanya aku senang banget. Tapi di sisi lain, masa laluku terus menghantuiku. Aku takut aku nggak ada kasih tahu soal masa laluku ke pacarku. Lu nggak perlu ngasih tahu sama siapapun, termasuk dari suami lu kelak, oke? Camkan itu. Dia seorang prajurit, baik banget, paham agama. Dia ngajak ke jenjang yang lebih serius. Dia juga udah ngomong ke orang tuaku, insya Allah Lebaran nanti kami tunangan dan tahun depan kami pengajuan. Yang buat aku takut, apakah dia masih menerima masa laluku? Pertanyaan itu terus terlintas di benakku. Aku bingung harus cerita atau enggak. Sedangkan orang tuaku juga nggak tahu sama sekali masalah itu. Selama bertahun-tahun aku nyimpan rahasia ini sendirian. Gimana kalau papa tahu, pasti dia kecewa sama aku. Belum lagi perlakuan mama tiri dan adikku dulu. Wow, pasti papa sangat sedih. Ya enggak? Kalau cerita aku nggak tahu harus cerita dari mana. Kalau nggak cerita ke pacarku, pasti dia juga bakalan tahu akhirnya. Karena aku dengar dari orang, sebelum jadi seorang istri TNI, calonnya akan diikuti beberapa tes. Salah satu tesnya adalah tes kesehatan, dan itu akan dites keperawanan aku. Aku takut. Setiap hari aku ngerasa bersalah dan ngebohongin dia karena aku nggak cerita soal masa lalu aku. Buat cerita, aku tetap nggak berani bilangnya. Sampai-sampai aku berpikir buat ninggalin dia, pergi dari kehidupannya. Aku ngerasa nggak pantas untuknya. Aku bukan wanita baik, aku wanita kotor, aku wanita rusak. Kalau ingat masa lalu yang kelam, itu rasanya pengen nangis. Aku takut, aku nggak tahu harus gimana. Maaf kak, aku pakai akun fake. Terima kasih udah dengerin kisahku. Sehat terus kak. Aku harap kakak dapat memberi nasihat atau saran yang baik buat aku, dan semoga kalian yang baca kisah aku ini
bakalan suka dan dapat mengambil hikmahnya. Amin. Terima kasih banyak buat lo yang udah mau menceritakan kisah hidup lo. Kisah hidup lo sangat luar biasa. Bisa kami ambil pelajarannya, bisa kita ambil hikmahnya. Dan satu lagi, ya jujur, from the bottom of my heart, gue sedih banget. Parah, sedih banget. Kisah lo emang benar-benar sedih banget. Yang pertama, kayak kisah-kisah sinetron. Wow, tertindas banget ya. Mulai dari keluarga, terus mulai dari pacar lo yang dibawa ke hutan sampai kayak gitu. Wow, luar biasa, amazing man, keren, parah. Pengalaman lu keren parah man. Tapi ingat satu hal yang harus lo tahu, semua itu sudah dipatternkan sama Allah. Semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi lu nggak usah takut, pasti lu bisa ngejalaninnya, pasti lu bisa melewati masa itu gitu. Allah tuh pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebankan suatu kaum kecuali dia menyanggupinya. Nah, bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut bahwasannya Allah itu akan memberikan cobaan kepada makhluknya sesuai dengan kapasitasnya. Nggak mungkin Allah memberikan kapasitas lu ataupun memberikan cobaan lu itu sesuai ataupun sama dengan masalahnya Donald Trump, nggak mungkin. Sama dengan masalahnya Joe Biden, nggak mungkin gitu. Sama dengan masalahnya para pejabat, nggak mungkin. Setiap orang pasti diberi cobaan sesuai dengan ekspektasinya sendiri gitu loh. Kalau lu udah punya cerita yang luar biasa hebat untuk kisah hidup lu sendiri ini, tidak lain dan tidak bukan caranya bagaimana? Dekat men sama Allah. Kelar masalah lu. Percaya sama gue. Yang memberikan masalah itu Allah, ya enggak? Yang memberikan solusinya masa yang lain? Ya nggak mungkin, pasti Allah juga. Jadi lu gak usah takut ketika lu lagi di sudut, ketika lu terjatuh, ketika lu lagi hancur banget. Yang mengutuhkan lu kembali itu tidak lain dan tidak bukan the one and only your God. Gak ada yang lain, our God gitu loh. Pasti dia bisa membuat lo utuh lagi. Ketika kaca yang ada di rumah lo itu jatuh, sebaik-baiknya lo utuhkan lagi, pasti masih ada sisa. Bener nggak? Pasti masih ada retakan. Tapi tidak berlaku untuk Allah gitu loh. Allah bisa mengutuhkannya lagi. Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Bukan karena kehebatan Nabi Isa, tapi karena atas izin Allah. Makanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ada yang lebih hebat daripada Nabi Isa untuk soal hidup menghidupkan, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh kalau nggak salah ngambil burung terus dicincang-cincang, terus bagian setengahnya dikasih ke bukit mana, setengahnya dikasih ke bukit mana gitu. Terus Nabi Ibrahim kalau nggak salah bilang berkumpul gitu atau apa gitu, gue lupa ceritanya, dari bagian yang kiri dan bagian yang kanan bersatu lagi dan terbang lagi burung itu semua atas izin Allah gitu loh. Lu mempunyai masalah itu, lu dibawa ke hutan, lu di smackdown gitu sama orang rumah ataupun ibu tiri lu ataupun adik lu, itu atas izin Allah gitu. Lu bisa ngambil hikmahnya di sini bahwasannya ya ketika lu mempunyai masalah seperti itu, berarti Allah sayang banget nih sama lo. Berarti Allah nih lagi rindu banget nih sama lo gitu. Dekatlah sama Allah gitu. Gampang man, dekat aja sama Allah. Allah lebih gampang dekat sama lo. Udah, santai aja. Yang penting lo tetap istiqomah di jalannya Allah. Semua ini pasti ada benang merahnya. Dan ya gue cuma bisa memberikan saran yang paling terbaik yang pernah gue dapatkan, yaitu dekati Tuhanmu. Gak ada yang lain. That's all. Sekali lagi gue tekankan terima kasih banyak buat lo yang udah menceritakan ini. Kisah lo emang luar biasa keren banget. Gue salut sama lo karena lo udah berani banget untuk speak up di sini, untuk berbagi di sini, untuk menceritakan kisah hidup lo sehingga kita semuanya bisa mendapatkan hidayah. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih juga buat kalian yang udah menonton video ini. Ada baiknya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau kalian mempunyai kritik dan saran, ada baiknya kalian langsung tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk please banget
berikan advice kepada teman kita yang sudah menceritakan kisah hidupnya. Berikanlah motivasi kepada dia gitu loh. Kalau emang video ini membuat kalian itu senang, membuat kalian itu lebih menambah wawasan, menambah ilmu, ada baiknya kita bangun yuk channel ini sama-sama. Gue nggak minta yang lain, ya gue cuma minta mohon diklik tombol merahnya gitu loh ya, subscribe lah. Udah, gue nggak mau kayak gitu, udah subscribe aja, lu kan temen gue, udah ya. Dan satu lagi, apabila kalau kalian suka dengan video ini, kalau emang video ini bermanfaat banget buat kalian, jangan lupa untuk di-share juga supaya teman-teman kalian lebih aware kepada sekitar. Oke, jangan lupa untuk diaktifkan tombol notifikasinya. Jangan lupa diklik tuh tombol notifikasinya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari gua. Mungkin segitu aja video kali ini, ambil baiknya, buang buruknya. Terus ya, oke, udah. Nantikan video-video gua berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gua juga di @ajipangestu. G-nya itu pakai Q. Oke, segitu aja kali ya. Gua Estu. Assalamualaikum.